Halo semuanya, ya pada hari ini kita akan lebih membahas soal. Tapi di sini Miss akan menekankan hanya memberikan beberapa clue dan seperti biasa kalian harus mengerjakannya ya. Ya, selamat datang semuanya. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Dua buah cermin datar X dan Y saling berhadapan dan membentuk sudut 60 derajat. Seberkas sinar menuju X dengan sudut datang 60 derajat hingga dipantulkan ke Y. Tentukan besar sudut pantul yang dibentuk pada cermin Y. Oke. Di sini pastikan sudah bingung ya dengan sudut 60 derajat. Di sini kok 60 derajat juga, Miss. Oke. Pertama, jangan bingung dulu dengan soalnya. Dibaca soal, kemudian kan harus kayak imajinasikan dan digambarkan gitu ya. Kalau nggak digambarkan buat diketahui, oke? Karena soal ini ada gambarnya, kita gambar biasa aja. Pertama yaitu cermin datar X kita katakan, kemudian ada cermin datar Y, di mana keduanya saling membentuk sudut 60 derajat. Seberkas sinar menuju cermin X dengan sudut datangnya 60 derajat. Jadi ada sinar datang, ingat garis normal dan juga sinar pantul ya. Dimana di sini bahwa sudut datangnya adalah 60 derajat ya, sudut ininya 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut pantul pada cermin Y ya. Dia minta sudut pantul pada cermin Y. Oke, Miss sudah kasih clue sampai di sini, silahkan dikerjakan karena soal ini sebelumnya telah Miss bahas di Zoom. Oke. Soal nomor 2, pada gambar di bawah, seorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X meter. Berapakah harga maksimum X jika letak matanya tepat pada pertengahan cermin agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya? Oke, di sini kita punya cermin, di sini dindingnya ya. Nanti di sini kita lihat letakkan ada orang ya, di mana matanya itu tepat di tengah-tengah cermin. Oke. Jadi kira-kira seperti inilah gambarnya. Oke, perhatikan Miss. Supaya seluruh lebar dinding belakang itu tampak ya. Jadi dia melihat ke kaca ini, ke cermin ini, dindingnya tampak. Maka sinar dari titik atas dinding B ya mengenai titik atas cermin R ya. Kita bikin di sini B dan R ya. Ini sinar datangnya. Kemudian harus dipantulkan ke mata ya. Dia dipantulkan ke mata ini jadi apa? Sinar pantulnya jadi RS. Ya, ini titik S. RS sinar pantulnya. Oke. Kemudian jika RS ini diperpanjang, ya diperpanjang, kita buat perpanjangannya ya sampai ke sini, kita perkirakan ya itu jadinya B aksen S. Oke. Kemudian sinar dari titik bawah dinding yaitu titik A ya mengenai titik bawah cermin yaitu T. Kemudian sinar ini dipantulkan mengenai mata jadi TS ya. Kemudian kita buat lagi diperpanjang garisnya ya, kita perpanjang garisnya. Kemudian ketemulah dia, kita tandai ini adalah A aksen. Ya, sehingga lihat di sini jarak ini ke sini ya, jarak dindingnya ke cermin itu 21 meter, maka dari cermin ke bayangan dinding juga harus 21 meter. Dan jika dinding ini panjangnya ya atau lebarnya 15 meter, maka di sini juga harus 15 meter ya. 7,5 ini kenapa? Karena 15 dibagi 2 7,5. Oke. Ini 0,5 dari mana? Karena 1. Ini kan panjangnya 1. 1 dibagi 2 berapa? 0,5 dan ini juga 0,5 meter. Oke? Ya. Di sini coba perhatikan yang ditanya apa? X-nya. Ya, artinya jarak si cermin ke mata gitu ya. Jarak si cermin ini yang dipandang oleh mata itu berapa X maksimumnya agar dinding yang di belakang ini tampak semuanya. Oke? Pertama, kita lihat dulu di sini. Ya. Kita nggak perlu menggunakan rumus apa-apa, kita lihat aja di gambarnya ini, oke? Lihat di sini ada segitiga kan? Ya, segitiga kecil dan segitiga besar. Oke?
segitiga kecil yaitu RST. Nih, segitiga kecil. Dan kemudian segitiga besar adalah B aksen, SA aksen. Oke, bisa dilihat ya. Jadi antara segitiga ini kita boleh buat perbandingan. Ya, jika yang mau ditanya adalah X, ya, jadi kita kira-kira aja apa yang mau dibikin perbandingan, Miss? Ya perbandingan contohnya. Kalau panjangnya berarti kan X yang mau kita tanya nih, berarti dari titik mata ke cermin ini X. Kemudian kalau yang untuk segitiga besaran berarti nanti dari si S ini sampai ke bawah sini. Artinya seperti ini maksud Miss ya. Jadi dari mata ke cermin itu kan X. Kemudian tinggi ya, tinggi segitiga kecil itu X. Kemudian alasnya adalah 1 meter, berarti X per 1. Nah, kemudian untuk segitiga gedenya, segitiga besarnya yaitu tingginya berarti berapa? X ditambah dengan 21. Ya, ini kan panjangnya juga 21. Kenapa tadi Miss bilang? Karena ini cermin datar. Jarak asli harus sama dengan jarak bayangan. Oke, X tambah 21 dan alasnya 15. Ya, alas ini 15 tuh segitiga kan. Kalau 15 ini sama dengan 15 di sini juga. Masih bingung juga di sini ya. Tinggi segitiga kecil harus sama dengan tinggi segitiga besar. Dah. Alas segitiga kecil harus sama dengan alas segitiga besar. Ya, kenapa hanya ini, Miss? Kenapa nggak miringnya? Karena hanya angka itu yang ada. Oke, dan ini juga lebih gampang. Dah, silahkan dikerjakan seperti biasa. Ini dikali silang aja dan carilah berapakah hasil X-nya. Sebuah cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 18 cm. Ya, tentukan letak benda di depan cermin jika bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah maya dan diperbesar 3 kali. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Ya, R18 maka fokusnya 9 cm ya, karena fokus adalah setengah dari jari-jari kelengkungan. Kemudian diketahui lagi perbesarannya ya, karena dia tadi sifatnya maya dan ini di cermin cekung. Kalau sifatnya maya maka M-nya ini kita boleh katakan negatif. Ya, misalnya Miss, M itu kan seharusnya mutlak Miss. Boleh, iya benar. Tapi untuk mencari yang seperti ini, berapakah nanti jarak bendanya? M ini jika diketahui boleh kita gunakan positif atau negatif. Jadi hafal sifat bayangannya. Kalau dia maya maka dia negatif. Oke, seperti biasa kita buat diketahui ditanya dan ada F dan M gitu ya. Pertama kita buat dulu dari rumus M aja. Perbesarannya itu M sama dengan S aksen per S. Oke, M-nya di sini masukin negatifnya ya, jangan lupa. Kemudian nanti baru dimasukkan ke rumus kedua yaitu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen ya. Kalau masih bingung juga coba dikerjakan melalui melihat catatan sebelumnya. Oke. Soal selanjutnya. Jarak fokus sebuah cermin adalah 8 cm. Tentukan letak perbesaran dan sifat bayangan dari benda yang terletak di depan cermin sejauh 20 cm. Oke, buat dulu diketahuinya ya. Diketahui adalah fokusnya 8 cm. Kenapa ada plus Miss? Karena dia cermin cekung. Cermin cekung berarti fokusnya apa? Positif. Cermin cembung negatif. Jangan lupa ya. Kemudian diketahui lagi bendanya terletak di depan cermin. Yaitu diketahui S sama dengan 20 cm. Ya, ditanya adalah A. S aksen karena letak bayangan. Yang B. Perbesaran M. Dan C. Sifat bayangan. Oke. Untuk mencari S aksen, lihat ada F dan S. Kita gunakan rumus yang biasa, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Dan yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S aksen per S. Oke. Cahaya kuning sebuah lampu sodium memiliki panjang gelombang 5880 angstrom. Ketika cahaya kuning ini masuk ke dalam air, berapa cepat rambat dan panjang gelombangnya ya. Ini soal yang biasa. Oke, kita buat diketahuinya ya. Kita tahu dulu gambarnya adalah seperti ini.
Ini cahaya kuning, panjangnya kita ketahui 5.880 Armstrong yang memasuki air. Oke, kita diketahui di sini indeks bias udara ya, karena dari udara ke air ya. Indeks bias udara berapa? 1. Indeks bias air 4/3. Kemudian cepat lambat cahaya di udara 3 kali 10⁻8 meter per second. Dan panjang gelombang cahaya di udara adalah 5.880 Armstrong. Oke, ditanya cepat lambat cahaya di air dan berapakah panjang gelombang cahaya di air. Oke, gunakan rumus ini ya. Yaitu kita tahu kalau misalnya tanya VA berarti kan ada N, dan V. Oke, berarti kita di sini menggunakan hukum Snellius, yaitu N1V1 sama dengan N2V2. Miss ulangi lagi, karena cahaya dari udara ke air, maka yang satu adalah udara, yang dua adalah air. Oke, NUVU sama NA kali VE. Oke, berapakah VA-nya, cepat lambat cahaya di air. Yang kedua, untuk panjang gelombang cahaya di air, ya kita tahu di mana 1 Armstrong, jangan lupa dulu diubah. Karena di sini Armstrong, karena harus menyamakan dulu satuannya ya. 1 Armstrong sama dengan 10⁻⁻10 meter. Oke. Jadi kita gunakan rumus apa, Miss? Ya, kita juga sama menggunakan hukum ya, tetap Snellius ya, N1 lambda 1 sama N2 kali lambda 2. Oke, karena dia dari udara ke air lagi, jadi gunakanlah rumus ini. Oke. Satunya adalah udara dan duanya air. Silahkan dikerjakan. Sebuah benda diletakkan 25 cm di depan sebuah lensa cekung yang jarak fokusnya 20 cm. Pertanyaannya, di mana letak bayangan, berapa perbesaran bayangan, dan sebutkan sifat-sifat bayangannya. Oke, buat diketahuinya, yaitu S sama dengan 25 cm dan fokusnya 20 cm. Oke, cari sendiri fokusnya positif atau negatif. Ya, lihat di sini lensa cekung. Lihat catatannya, dibaca lagi. Pertanyaannya, letak bayangan berarti S aksen, berapa perbesaran bayangan berarti M, dan sebutkan sifat-sifat bayangannya. Untuk mencari S aksen gampang sekali ya, karena kita rumusnya ada F dan S, berarti rumus dasar 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sedangkan untuk perbesarannya adalah M sama dengan S aksen per S. Oke, sampai di sini. Jika ada masih kurang mengerti, boleh tanyakan Miss ya. See you, bye-bye.